أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan dayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, yaitu berupa kesehatan, umur, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Selaku khotib pada siang hari ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam artian kita selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan harapan semoga kita selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan mengambil sebuah judul, yaitu waspada terhadap godaan syaitan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita dapat mengambil sebuah hikmah dari proses perjalanan manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mengawali Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi pergolakan antara kehendak Allah dan pembangkangan setan, di mana setan adalah hamba Allah yang pertama kali menyatakan diri untuk mengadakan penolakan terhadap perintah Allah, yaitu menolak untuk bersujud atau menghormat kepada Adam alaihissalam. Setan menyatakan penolakannya itu dengan alasan bahwa dirinya lebih tinggi kualitas bahan pembuatan dirinya dibanding dengan Adam alaihissalam. Dia merasa dirinya dibuat dari api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala mana'aka alla tasjuda idza amartuk.
Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pernyataan iblis tersebut membuat murka Allah Subhanahu wa taala sehingga setan diusir dari surga. Tetapi setan memohon kepada Allah untuk minta ditangguhkan siksaan pada dirinya sampai hari akhir atau hari akhirat nanti. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan setan dan kesempatan itu digunakan oleh setan untuk membalas dendam kepada Adam dan anak cucunya di dunia ini. Setan menyatakan diri dengan memproklamirkan untuk selalu mempengaruhi dan mengajak Adam beserta anak cucunya agar mengikuti jejak-jejaknya sampai di akhir akhirat atau hari kiamat. Kemudian setan menyatakan seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tijadu aksaruhum syakirin. Yang artinya, kemudian akan saya datangi mereka, yaitu Adam dan anak cucunya, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka bersyukur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Peristiwa pembangkangan setan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarkan atas kualitas keakuannya, berarti ada sifat sombong pada diri setan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orientasi akhir dari upaya setan menggoda manusia agar kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak mensyukuri karunia dan nikmat dari Allah, artinya dia sudah menafikan keterlibatan Allah dalam kehidupannya. Perbuatan ini telah mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu semua bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu semua kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama dalam menafsirkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17 yang telah kami bacakan tadi, di antaranya menurut penafsiran ulama Ibnu Abbas, ada 4 langkah cara setan menggoda manusia. Yang pertama yaitu dari arah depan, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan makna setan berusaha melemahkan aspek keyakinan pada hari kiamat. Aspek keimanan ini penting bagi setiap muslim, karena keimanan tersebut akan mampu merefleksikan orientasi amal yang tidak semata-mata untuk dunia, tetapi lebih-lebih berorientasi ke akhirat. Lalu yang kedua, dari arah belakang, di mana setan berusaha mempengaruhi manusia untuk menjadi pecinta dunia. Penyakit hubbu dunia atau cinta dunia sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Penyakit ini akan menjadikan manusia menjadi rakus, tamak, dan serakah terhadap kekayaan. Dia berusaha menumpuk-numpuk harta dengan berbagai cara tanpa mengenal halal atau haram.
sehingga mengakibatkan terganggunya keadilan ataupun roda perekonomian secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, dari arah kanan, yaitu ancaman setan untuk melemahkan keyakinan manusia terhadap perintah-perintah Allah atau perintah agama Islam. Dunia ini telah mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Islam ditantang menyumbangkan sebuah solusi, terutama masalah-masalah ekonomi, keamanan, budaya, dan kelestarian lingkungan. Dan tragedi kemanusiaan yang saat ini sedang dipertontonkan di mata kita. Lalu yang keempat, dari arah kiri, di mana setan menyebarkan kemaksiatan di bumi secara sempurna. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Setiap kita menatap ke depan, ke belakang, dan ke samping dalam rumah, kita keluar telah bertemu dengan namanya kemaksiatan. Apabila gencarnya dengan teknologi yang canggih, HP ataupun informasi atau telekomunikasi lewat TV, dan lemahnya kontrol masyarakat menjadikan betapa mudahnya kita menjadi adegan-adegan yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Yang artinya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Dari ayat ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setan lebih takut pada orang-orang yang ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan sifat ikhlas dalam setiap amal saleh dalam kehidupan sehari-hari, dan kita selalu berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh ataupun godaan setan. Demikianlah khutbah yang singkat ini pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya pada diri saya pribadi dan kepada para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma athhiril huda wa dinal haqqa alladzi ba'atsa bihi nabiyyika Muhammad ala dini kulli walau kariyal musyrikun. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.